Maka kula jenengan apakah masih kira-kira memilih antara diskon pertokoan apa diskon Ramadan? Nah, ini karek jenengan mau gagal apa mau sukses di Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh kang tansah kita dherekaken takmir Masjid Nurul Iman, sedaya jamaah Masjid Nurul Iman dan seluruh pemirsa yang bisa mengikuti kajian ini dimanapun berada. Insyaallah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, atas ridhonya, sehingga kita bisa bersilaturahmi dan sowan saya mudah-mudahan menambah keberkahan khususnya buat saya dan buat panjenengan semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat sekeluarga, insyaallah diberkahi dengan barokahnya Ramadan, yang notabene Ramadan adalah bulan BBM. Apa BBM? BBM, bulan barokah dan maghfirah. Dalam BBM itu ada premium, berai mangan, minum. Ada solar, solatnya tambah rajin. Ada pertamak, pertahankan nafsu secara maksimal. Ada pertalit. Apa pertalitnya? Yus pertalit kita aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mas sekalian, rahimakumullah. Ini sudah kenal semua ini. Baik. Rumah saya juga sudah tahu semua. Satu di Duku Kupang, di Irak, iringan jarak. Yang kedua di Juanda, yang atas amanah almarhumah dijadikan pesantren tahfidz untuk asrama 2 An-Najah. Alhamdulillah sudah selesai lantai 1, berkah doa restu panjenengan, mudah-mudahan jadi jariahnya almarhumah, istri tercinta yang sampai sekarang saya bertahan 11 bulan lamanya untuk menduda fisabilillah. Ayo apa kulirak-lirik ibu-ibu kan gak langsung podo persis kali bojo kula ya Pak. Ingin ane ngeteki umroh bareng niku sak Arab Saudi uga ana blas sing kali bojo kula gak ana persis gak ono. Sing luwih ayu akeh. Mangkane ngapunten ngantos sakniki belum bisa move on, Pak. Dan memang saya berjanji tidak akan nikah lagi. Kecuali kepepet, astagfirullah. Baik jamaah sekalian, Ramadan adalah sebuah multi education ya, atau syahrut tarbiyah ya, syahru apa ya, kulit tarbiyah, jadi pendidikan multidimensional itu Ramadan. Maka kajian kali ini spesialnya adalah tentang ini jamaah sekalian. Yang jelas sowan kula datang panjenengan ini adalah untuk silaturahmi, nyambung seduluran, saling mengingatkan, meningkatkan wawasan keislaman, dan tentu berharap untuk meraih berkahnya Ramadan. Minimal kula jenengan dengan pertemuan ini menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, dipun paringi panjang umur, mboten kados bojo kula sing disi teng alam kubur. Nggih, ngantos kula dados tiyang ingkang gluyar-gluyur. Masyaallah, golek bojo sing ahli tukang bubur. Tak rewangi numpak sepur. Bahkan nang Mekah naik kapal mabur. Wis babana engko dhewean mudik numpak sepur.
Sing penting kula jenengan dipun paringi kesehatan nggih Bapak Ibu nggih. Insyaallah juga fasilitas hidup termasuk fasilitas ibadah Nurul Iman yang semakin lama semakin kangen saya dengan Nurul Iman itu. Sebetulnya subuh kali ini itu bersamaan dengan Islamic Center. Tadi malam juga sudah dihubungi dari gubernuran di bidang sosial yang untuk menghubungi saya, tapi karena lebih cinta dengan Nurul Iman, terutama rindu dengan ibu-ibu Nurul Iman. Nek bapak-bapak wis burek kabeh aku wis bosen aku. Ibu-ibu Masya Allah nggih sing kudunge putih kaya jilbab-jilbab putih, sing ungu rupane ayu, sing biru guya guyu, sing batik kaya Saskia. Astagfirullahaladzim. Dan yang terpenting lagi jamaah sekalian, Masya Allah kalau jenengan dipun temuaken kali Allah dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah tidak semua loh bisa ketemu dengan Ramadan. Ada teman saya seorang ustadz, besoknya tinggal masuk tanggal 1 Ramadan, ternyata Allah lebih dulu memanggil beliau. Saya juga nggak ada jaminan Ramadan kali ini jangan-jangan Ramadan terakhir bagi saya. Atau mungkin bisa jadi setelah ini saya isdat mati nggak kembali. Tapi nek iso aja dhisik. Kepengin rabi meneh. Lho kadang-kadang kula jenengan nggih pakai sok-sok gaya. Waktu PDKT itu, Dik, Beb, apa yang kita sehidup semati yo. Ternyata perketek. Nyatane bojone mati gak melok mati, malah ditinggal lirak-lirik Bu Siti. Yes, mugi-mugi husnul khotimah nggih. Baik, ada apa dengan Ramadan? Nuwun sewu, Ramadan adalah bulan yang datangnya hanya setahun sekali. Yang penuh hikmah tentunya yang tadi diantaranya sudah saya sampaikan. Dan tentu bagi panjenengan orang-orang beriman, masjidnya saja Nurul Iman, insya Allah panjenengan merasa bahagia dengan datangnya Ramadan. Salah satu indikasi orang beriman itu ketika bahagia dengan datangnya Ramadan. Kok kalau jenengan merasa sedih dengan Ramadan, dipertanyakan iman kula jenengan. Astagfirullah, Ramadan. Ngene iki carane gak esuk dodolan pecel. Wah, ini dipertanyakan. Bahkan Ramadan ini 6 bulan sebelumnya itu Rasulullah sudah berharap bisa dipertemukan. Puncaknya ketika bulan Rajab, beliau dalam satu hadis riwayat Abu Dawud kemudian mau memberikan wejangan sebuah doa mulai bulan Rajab itu supaya diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, panjang umur sampai ketemu Ramadan. Napa Bapak Ibu doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Kok malah perbadokan mau piye? Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka konsekuensinya ketika Ramadan pergi, seorang mukmin juga semakin bersedih hati. Bahkan Rasulullah sampai bersabda, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umat saya tahu hakikat substansi yang ada di bulan suci Ramadan, pasti mereka akan berharap dalam 1 tahun itu Ramadan semua. Ini apa Bapak Ibu? Jenengan kersa Ramadan semua? Alhamdulillah. Terawih terus. Ngono kadang-kadang didelok sing imami enom apa tuwek. Sing imami tuwek suwe iki, balik kanan gerak gas itu. Padahal teng Mekah Masjidil Haram niku 20 rakaat itu 1 rakaat berapa halaman? 1 halaman, Pak. Jadi 1 Ramadan 1 kali khatam. Syukur-syukur jenengan kok 1 rakaat 1 juz. Wani, Pak. Jenengan 1 rakaat 1 juz. Paling juz jambu, juz avokat gitu ya. Nun saya Pak. Ini. Oleh karena itu, kalau jenengan nikmati keistimewaan Ramadan Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa itu? Di antaranya penghapus dosa. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati. Jadi salat 5 waktu antara waktu satu dengan yang lainnya. Kemudian Jumat satu dengan Jumat pekan depannya
wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun ini dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penghapus dosa. Idza jtunibatil kabair, selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Karena dosa besar harus bertobat secara khusus. Yang kedua jamaah sekalian, Ramadan adalah musim kebaikan. Mudah-mudahan tinggal beberapa waktu ini kalau jenengan sakit memanfaatkan secara optimal dan maksimal. Allahumma. Yang terpenting lagi diberikan kesehatan. Nggih, sing penting niku sehat. Nek mboten sehat iku terus to, masuk kepengin rabi nek gak sehat gak soal apa-apa. Nggih, rabi meneh. Kadane ambek curhat kok. Gini. Musim kebaikan, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan durjana. Tiap malam ada satu panggilan, ya baghiyal khairi halumma, wahai panjenengan jamaah Nurul Iman yang semangat untuk mencari kebaikan, yang ambisi untuk mendapat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, halumma. Ya, bergegaslah. Kerjakan. Panjenengan tarawih malamnya sholat lagi, sholat sunnah mutlak, ya. Kemudian subuh panjenengan rawuh, walaupun ngantuk-ngantuk, anggap saja ini panjenengan mulai itikaf, ya. Khusyuk, alhamdulillah. Ini jamaah sekalian sampai nanti akhir Ramadan. Ramadan adalah bulan ukhuwah jamaah sekalian. Apa buktinya? Ada sahur bersama, ada buka bersama, ada sholat berjamaah, tadarus bersama, ta'lim bersama, ngerasani, astagfirullah. Nah ini menggambarkan kebersamaan Pak. Jadi kalau jenengan itu sampai kali Kanjeng Nabi niku, persatuan umat Islam itu yashuddu ba'duhu ba'dan, diharapkan saling menguatkan, saling bersinergi. Satu-satunya masjid yang sering saya ceritakan Pak di tempat-tempat lain, mohon izin ini takmir masjid sesepuh saya di Nurul Iman, sering saya ceritakan bahwa Nurul Iman ini adalah satu-satunya masjid terutama di daerah Rungkut yang modelnya ala Muhammad NU. Alhamdulillah, enak Pak. Yo apa gak Muhammad NU wong kula jenengan umat Nabi Muhammad. Kenapa kok NU? Karena NU terkenal di mana-mana. Banyak pom bensin itu ada tulisannya NU smoking, NU smoking. Oh no smoking. NU itu Nahdlatul, gerakan para ulama warasatul anbiya. Terus para takmir sesepuh kula jenengan, Ustadz Iskandar yang suaranya cetar, rizkinya lancar, urusannya jembar ya. Niku termasuk ulama warasatul anbiya. Apa yang dibedakan? Kalau jenengan kadang-kadang wong mek beda usul ini lho, gak sapa-sapan antara mertua karo mantu. Oh bojone anake dipek lho, kalau karo mertua gak akur gara-gara beda usuli. Ono nek sing gak akur karo tangga niku gara-gara sitoke subuhe kunut, sitoke gak kunut. Kabeh niku sah. Sing mboten sah niku nek panjenengan salat subuh niku jam 9 pengumuman. Usolli fardhu subhi kawanan. Bulan kebersamaan. Kanjeng Nabi dawuh kun kal yadain, jadilah seperti dua tangan. Tangan itu masih adoh, Pak. Iso ketemu. Loh saya ini loh Pak, duku kupang kali mriki lak tebih to. Secara logika, saya milih Islamic Center mung tinggal beberapa langkah. Nggih, adik masjid yo anyar sing gawe arsiteke teko Gubernur Jawa Barat. Bayangkan itu. Makanya modelnya kayak kotak-kotak. Teko kadon kayak omahe jangkrik. Asik loh. Nggih. Saya kepingin kesini. Kenapa? Ini menggambarkan tiang Islam itu nek wis podo persatuan sesama Muslim itu dimanapun berada adalah saudara kita. Bahkan termasuk saudara kita yang di Palestina yang sampai saat ini tertindas oleh kaum Zionis durjana. Naudzubillah. Sampai Rasul dawuh malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli, tidak atensi kepada sesama muslim, maka diragukan apakah kita termasuk golongan muslim atau tidak.
Naudzubillah. Ini jamaah sekalian. Ya. Mau kadang-kadang kalau jenengan ambek kanca dhewe kok tukaran. Ambek bolonan muslim iku malah akur. Iki piye to? Iki jenenge Joko Sembung naik ojek. Gak nyambung, Jet. Naudzubillah. Ngoten Pak. Makanya kapanane kalau ditelepon kali TV One diwawancara ya tek. Loh kita ini sesama muslim ya. Mau ansor mau banser. Oh saya juga orang NU. Saya humasnya LDNU. Tapi kan bisa kemana-mana Pak. Muhammadiyah juga bisa menerima saya. Jamaah pengajian Aisyah itu malah cantik-cantik loh. Mak gemoy. Gak gemoy ya lemu-lemu. Jadi ngaten loh Pak. Kun kalyadain, jadilah seperti dua tangan bersinergi Pak. Nek tengen gatel sing kiwa, garuk-garuk nek kiwa gatel sing tengen. Nek gatel kabeh garukan ta iya. Gitu. Ada enak loh Pak. Tangan ini bagiannya dewe-dewe, sing tengen bagian sing api-api. Nggih napa mboten? Tinggi salaman, nggih dada-dada, nggih menerima tamu calon pisan gitu. Ngaten. Sing kiwa departemen percawian ndak masalah. Dan nggak pernah iri ketika tangan kiri dikasih jam tangan, sing tangan tengen mboten mari. Pernah nggak masnya pakai jam tangan kanan kiri? Itu namanya minal sintingi. Nggak ada loh, nggak meri Pak. Ya, misalnya panjenengan pakai ake, gitu. Situ samaan kei cincin, yang lain meri mboten. Jenengan nate 5 jari kei ake kabeh. Taisi. Hebatnya itu Pak. Ngapunten. Sampai Rasul kenapa kok menganalogikan persatuan kula jenengan kaya dene tangan niku. Enten 5 jari Pak. Jari niki beda. Jenenge beda, fungsine ya gak padha. Niki napa? Ibu jari ngono lho Bu, rada modern titik. Napa? Ya jempol ra apa-apa padha desane. Fungsine nggih napa? Monggo gitu. Nurul Iman luar biasa. Nggih, syutingane kaya TVRI. Wah, ini tak dongakne muga-muga lancar payu rabi. Pun gak ada. Meneh kan juga apa-apa maksimal 4 toh. Wassallallahu Muhammad. Niki, sing niki napa? Telunjuk gitu. Niki ngaten. Enten malih damel salat asyhadu alla ilaha illallah. Enten tiyang salat asyhadu alla ilaha illallah. Niki damel kayak cincin niki damel minal urqurqi wal mancini. Enten malih Ibu tiyang desa biasanya tinggi ngecek ndok pitik babon. Nggih. Aja gawe jempol jebol ngawur. Loh, berbeda seperti ini bisa bersama-sama kok Pak? Ini ciptaan Allah, kullu syai'in ibrah. Segala sesuatu harus menjadikan ibrah bagi kula jenengan. Nggih, mulane jaga kerukunan. Biasanipun teng desa Bapak Ibu, rukuh niku putih kabeh. Teng mriki rukuh macem-macem kok. Sing coklat, cantik memikat. Pacare Raffi, oh guayamu. Ngoten Pak, nggih. Hadirin, di samping bulan ukhuwah, Ramadan adalah bulan yang di situ ada grand prize, yaitu Lailatul Qadar, senilai lebih dari 1000 bulan, dan juga seluruh amal kebaikan panjenengan dilipat gandakan. Bahkan sampai tak terhingga. Berbagai macam keistimewaan Ramadan yang tanpa terasa kalau jenengan badhe ditinggalkan Ramadan, maka kalau jenengan apakah masih kira-kira memilih antara diskon pertokoan apa diskon Ramadan? Nah, niki karek jenengan mau gagal apa mau sukses di Ramadan. Ya, sing situke wah memburu tinggi lebaran sak bojone pisan. Masya Allah ya. Sing situ panjenengan insya Allah sing ahli mencari keutamaan bulan suci Ramadan. Jenengan nek perlu ndak usah belanja. Wis ndak usah mikir lebaran ndak apa-apa. Wis mun ana tamu ya wis ngapunten wingi bae dereng sempat blonjo ngoten mawon. Nggih.
Atau jenengan etok-etok ngapunten iki lagi poso Syawal wis. Enak. Oh tamu niku kan mboten berharap disuguhi nggih Pak nggih. Enggak usah disuguhi. Tamu sing ikhlas niku teko salaman lungguh disuguhi ya alhamdulillah, gak disuguhi ya innalillahi. Itu loh Pak. Nggih, maka dari itu monggo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita berhisab. Bukan ahli hisab rokok loh nggih. Ahli hisab menghitung amal-amal kula jenengan. Jangan hanya KPU saja yang merekapitulasi. Kula jenengan nggih saged merekapitulasi amal-amal kula jenengan. Nggih, dan enggak ada kecurangan. Apalagi nanti hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menghisab? Agar kula jenengan saged mewujudkan muslim muslimah sejati. Ya, seorang muslim yang hakiki, di mana seorang muslim yang hakiki itu adalah orang yang siji aslama yuslimu Islam, tunduk patuh berserah diri pasrah semarah kepada Allah. Di sisi yang lain aslama yuslimu salamah, selamat dan menyelamatkan. Makanya panjenengan kalau sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum ambek noleh kanan dan kiri. Ojo sholat kendang assalamualaikum, ndak ada. Sholat kendang itu sholat kendangan itu Bu, noleh kanan kiri. Lihat kanan kiri kula jenengan. Sudahkah tangan-tangan kita ini membuat orang lain selamat dan sejahtera dari uluran-uluran indah panjenengan? Ngeten. Nggih, maka disitulah hakikat output Ramadan, nggih, endingnya Ramadan, hasil tarbiyah Ramadan, di mana Ramadan adalah tarbiyah nafsiyah, nggih, tarbiyah nafsiyah, personal kula jenengan, nafsiyah kula jenengan memiliki saqafah nafsiyah, memiliki kekuatan spiritual kula jenengan, ya, dari hasil siji training keikhlasan. Indikasi orang yang sukses tarbiyah Ramadannya adalah ketika dari Ramadan itu kula jenengan belajar ikhlas. Dari mana itu? Dari sebuah hadis an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Sedaya ngamal-ngamal saene menungso niku balik tengene awake dhewe. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Karena puasa itu spesial milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Berarti puasa ini hakikatnya adalah sebuah latihan keikhlasan, karena tidak ada yang tahu puasa kita kecuali Allah. Ya. Di samping kita sendiri juga Allah tentunya. Siapa yang sangka, misalnya saya tadi sahur bersama dengan anak-anak saya sambil membayangkan almarhumah istri saya. Jam 2:30 biasanya seneng sayur. Sekarang kadang saya, kadang anak saya. Untung punya anak cewek. Cantik Bu anak saya, koyo Yuni Sarah. Tiba malah sokro. Antara kita dengan Allah. Siapa tahu ketika saya sahur dengan anak-anak, ternyata saya di luar poso sapi. Mari maem diusapi, atau poso wedhus mangan karo adus dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Inilah hubungannya puasa ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan ini jamaah sekalian harus teraplikasi dalam segala aspek kehidupan kita. Bahwa hidup kita ini dalam pengawasan Allah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, nek memulai segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau jenengan memulai itu dengan nama Allah dan atas nama Allah. Nek wis atas nama Allah, kira-kira aku nek ngomong ngene, nglakokno ngene, Allah ridho napa mboten? Itu pertanyaan kula jenengan sebelumnya. Itulah dengan mengucapkan bismillah. Maka ikhlas ini dalam pengertian yang lain secara etimologi adalah apa? Memurnikan.
Akhlaso yukhlisu ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas itu Bapak Ibu satu-satunya surat yang di dalamnya tidak ada kalimat yang sama dengan nama suratnya. Al-Baqarah itu ada, di dalamnya ada kalimat Al-Baqarah. Al-Fatihah juga ada namanya Al-Fatihah. An-Nasr idza jaa nasrullah. Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Tapi untuk Al-Ikhlas tidak ada. Qul huwallahu Al-Ikhlas tidak ada. Ya, sampai terakhir qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan diwaca pendak malam Jumat engko nek mulai digawani astagfirullah geragas kabeh. Makanya akhlasa yukhlisu ikhlas artinya apa? Memurnikan akidah kula jenengan, memiliki akidah salimah sebagaimana firman Allah surah Al-Isra wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah memutuskan nek nyembah niku nggih satu setunggal saestu tujuan kula niku tunggal nggih menika Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lain. Nyuwun napa mawon dhateng Allah. Lalu yang kedua memurnikan ibadah sehingga disebut dengan ibadah sahihah yang sesuai dengan perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan kita di soal Al-Bayyinah. Kita ibadah menyembah la ma'buda illallah. Yang ketiga adalah memurnikan akhlakul karimah, etika. Al-adabu qabla kulli syai'. Al-adabu qabla al-ilmi. Sebelum segala sesuatu, etika harus diperhatikan terlebih dahulu. Ngaten nggih? Niki dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq. Ya, sahih Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan budi pekerti. Oke, yang kedua. Yang ketiga, training ihsan. Yang pertama training ikhlas, yang kedua training ihsan. Menjadi jiwa-jiwa yang ihsan. Ihsan itu dalam satu hadis rubba shaimin laisa lahu min syami'il laju. Kula jenengan memperbaiki puasa kula jenengan. Jangan sampai seperti hadis ini sebuah rambu-rambu karena banyak orang yang berpuasa ternyata puasanya hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak diperbaiki. Puasanya tidak sungguh-sungguh. Puasanya tidak melatih dia untuk menjadi ihsan. Karena ihsan itu menimbulkan, mewujudkan satu ibadah yang ketika kula jenengan beribadah itu sangat berhati-hati, sangat teliti, membiasakan ketika ibadah benar-benar innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Jadi Gusti Allah niku sangat cinta terhadap orang yang ketika melakukan suatu amal perbuatan, amal soleh, amal ibadah itu benar-benar dilakukan secara sempurna, secara maksimal. Sholat ya sholat yang tenanan Pak. Mau 8 rakaat, mau 20 harus menjaga tumakninah. Mau karepe 23 tapi 7 menit lah iki salat cap opo iki. Naudzubillah min dzalik. Jadi hadirin sekalian, jadi ihsan itu maknanya adalah benar-benar memurnikan ibadah kula jenengan. Jangan sampai ada yang tercampur atau ibadah yang benar-benar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Allah dan Rasulullah. Niku ayat qinahu. Ahsana yuhsinu juga maknanya orang yang ketika beribadah itu teraplikasi dalam bentuk perbuatan baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka makna ihsan adalah siji berbuat baik. Baik itu berupa infak, wa anfiqu fi sabilillah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ibarat pemilu ya nggak ada kecurangan. Ibarat MK ya tidak ada teguran.
Mau paman, mau Pak D, mau Pak Lek, kakek, nenek, ya tidak ada. Atau tidak ada permusuhan walaupun beda pilihan. Nanti nggih Pak nggih. Pilihan kula jenengan pasti nggak sama. Panjenengan milih bojone ya wis ngono iku. Saya ini berhak untuk milih yang seperti kayak siapa ya, Rita Sugiarto, itu urusan saya. Ya, pilihan kita beda-beda. Maka di sini wallahu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Dalam satu hadis yang sangat panjang, ihsan itu juga diartikan menyaksikan atau merasa disaksikan Allah. Malaikat Jibril yang waktu itu menyerupai manusia datang kepada Rasulullah menanyakan, mal ihsan ya Rasulullah? Anta'budallah ka'annaka tarahu, yaitu seakan-akan ketika ibadah itu menyaksikan Allah, Pak. Kira-kira jenengan pun saged nggih? Insyaallah saya yakin panjenengan sudah bisa. Terus terang saya belum bisa. Allahu Akbar, beras munda. Sami Allahu liman hamidah, minyak goreng munda. Allahu Akbar sampai sujud sampai akhir niku lho. Ijik mikirno lebaran iki mudik nanti. Nggih, itu sampai segitu, Pak. Maka kalau kita jenengan kabeh niki dereng saged menyaksikan Allah, minimal panjenengan kita semua merasa disaksikan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka proses ihsan itu melalui tazkiyatun nafas. Pernah sudah kita kaji nggih? Intinya adalah melalui takholli, pengosongan, pembersihan penyakit-penyakit hati, riya, ujub, sum'ah, iri, dengki, serai, nggih, kotoran-kotoran itu dihilangkan. Makanya tiang niku nek badhe Ramadan tradisi Jawa enten megengan. Jajane napa? Napa mboten donat? Apem niku satu jajan yang memiliki dua sisi warna berbeda, menggambarkan hatinya manusia, yang atas warna putih, yang bawah warna gelap. Atine kula jenengan kadang putih kadang gelap. Nek supaya putih terus, makanya ndukure apem enten secuil buah apa itu? Nangka. Kenapa bukan pencit? Nah, ini harus dimaknai, Pak. Nangka itu nongko Jawa nih. Ternyata dari bahasa Arab anko, bersihkan hatimu, glowingkan hatimu, jangan hanya wajahmu. Itu. Kenapa? Hati itu sumber segala perbuatan kita. Ngaten, Pak. Makanya terus muncul kalimat apem dari bahasa Arab afwun, nyuwun sepuro nang Gusti Allah ben dibersihkan dosa-dosa kita dan saling memaafkan kepada sesama kita agar kita tidak ada salah dengan sesama manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Seperti itu, Pak. Nggih, mulane dadi manungsa manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Manungsa manunggaling rasa marang sepadha-padha menungsa. Ngaji barang ngeten niku kudu rumangsa. Nek wis jamake gringgingen sikile panas bokonge wetenge makin luwe, aja suwe-suwe lho ngoten niku. Nggih, alhamdulillah. Mulane niki takholli terus tahalli, dihiasi, diisi dengan a'malul qulub, perbuatan dan sifat-sifat terpuji, syukur, sabar, ikhlas, ridho dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian layak untuk bertajalli, fokus mengagungkan asma Allah, ya, taqarrub ilallah. Ramadan saat-saat kula jenengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lha pun ngaten, yang terakhir kula jenengan tinggal membiasakan. Pembiasaan kula jenengan dalam konteks istiqomah. Full ibadah 24 jam non-stop. Mulai bangun untuk sahur ibadah semua. Panjenengan Ramadan waktu demi waktu, saat demi saat, tidak ada yang tidak bernilai ibadah. Semuanya jadi nilai ibadah. Alhamdulillah. Nah, ini mestinya dilakukan juga di bulan-bulan lain. Sehingga ketika kula jenengan bisa istiqomah, disinilah inti yang diajarkan Rasulullah. Qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasul, ajarkan kepada saya dalam Islam suatu untaian kalimat yang begitu indah yang tidak akan pernah saya tanyakan lagi
kepada orang-orang setelah panjenengan. Ternyata Rasulullah dawuh, qul amantu billah fastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Dalam surah Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsummas taqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat niku memberikan kabar gembira datang panjenengan, memberikan doa datang panjenengan, sehingga hidupnya penuh dengan ketenangan, tidak takut, tidak sedih, tidak gegana, gelisah, galau, merana. Woles bro gitu. Soalnya orang-orang sepuh ini usia boleh tua tapi selera muda. Panjenengan masya Allah, ABG semua. Persis anak baru gede, saya ABG, anaknya bakul gedang. Makanya titel saya SAG. Apa SAG? Sarjana agak genit gitu loh. Ini ya. Nanti wa absyiru bil jannah, yang hebat lagi nanti berikan kabar gembira di hari kiamat. Maka Rasulullah dawuh lis-shaimi farhatan, bagi panjenengan yang berpuasa dua kegembiraan, inda iftari wa inda liqai rabbi. Ketika panjenengan berbuka jam 5 wis ngenteni nang ngarepe meja. Bu, adane kapan sih? Lah kok delalahno HP sing suarane HP-ne anake. Suara wong manggil suara azan. Bu, wis maghrib, Bu. Ternyata masih jam 5, penonton kecewa. Oke, ini. Nah, Masya Allah. Maka kesimpulannya jamaah sekalian, monggo Ramadan ini harus membentuk kula jenengan kuat akidah, sempurna ibadah, membuahkan akhlakul karimah, dan yang terpenting lagi didasari dengan akhlakul karimah. Insya Allah, semoga dengan puasa Ramadan secara total mewujudkan kula jenengan soleh ritual dan soleh sosial, baik secara personal, kultural maupun universal, sehingga akan menjadi manusia muslim yang berkualitas, kinerja cerdas, tuntas, dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Sebelum kita tutup, monggo mungkin ada pertanyaan. Saya berharap tidak ada, soalnya ngantuk semua. Monggo Bapak, ngapunten. Monggo Bapak. Supe kula asmanipun sinten Bapak? Mic-nya ada? Mas? Ya, boleh pakai mic, kalau nggak ada mic nggak usah pakai mic sadin. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah waktu sholat ini, terutama waktu turuk. Itu apa itu maksudnya? Karena kita itu ada sholat turuk ya. Kemudian setelah itu kalau matahari terbit itu kan dilarang sholat. Ini apa itu maksudnya? Waalaikumsalam. Bapak sinten supe kula? Muhammad Arifin. Muhammad itu orang terpuji, Arifin itu yang terkenal. Panjenengan orang terkenal, saya orang tercemar. Terus ngeten, memang itu banyak di masyarakat kita yang salah kaprah, salah arah, sehingga sholatnya tambah bubrah. Terus termasuk sholat yang diharamkan itu 3, Pak. 1, ketika pas matahari terbit. 2, pas matahari di atas sebelum zuhur, dan yang ketiga pas matahari terbenam, sebelum sempurna terbenamnya. Nah, ketika sholat tuluk, sholat syuruk, panjenengan jangan ngepaskan di jam ini. Begitu di sini ada waktu tuluk, panjenengan tidak usah langsung sholat. Ya, nah terjadi khilafiahnya di sini, Bapak. Siji, khilafiahnya menunggunya sekitar beberapa menit saja, sekitar 3 atau 4 menit atau maksimal 5 menit, yang sekiranya terbitnya sudah sempurna,
kira-kira beberapa senti dari penglihatan kita. Ngaten. Nggih, itu sholat syuruk. Tapi ada juga yang dimaksud Rasulullah sholat tulu itu ya waktu duha itu. Sehingga ketika panjenengan sholat syuruk itu menunggu kira-kira 15 sampai 20 menit ya persis dengan waktu duha itu. Yang ketika anak-anak onta itu sudah pada ngerengek-ngerengek itu karena kena sinar matahari yang hangat-hangat apa itu? Hangat-hangat kuku ya. Padahal kuku adem ini. Seperti itu, Pak. Lah monggo panjenengan pakai yang mana? Kalau saya pakai yang tuluk sendiri, duha sendiri. Karena hadisnya secara tafsil ya, sendiri-sendiri. Yang duha ada sendiri, ya, yang tuluk juga ada sendiri. Redaksinya antara lain barang siapa yang sholat berjamaah berzikir sambil nunggu waktu syuruk lalu sholat 2 rakaat maka bagaikan haji dan umroh sempurna dan sempurna. Itu maka tunggu sekitar 3 menit ya, maksimal 5 menit sholat tuluk 2 rakaat. Lah mangke waktu duha panjenengan sholat lagi sholat duha. Hadisnya untuk yang sholat tuluk ini disebutkan oleh Rasulullah rakaataini 2 rakaat. Tapi kalau untuk sholat duha antara 2 sampai 6 bahkan 8 rakaat. Seperti itu Bapak. Ya, jadi monggo kalau saya di Masjid Al-Ma'ruf di Tenggilis itu memakai dalil yang menurut beliau itu sholat syuruk itu ya duha itu. Jadi ketika ngaji ngeten iki Pak, kajiannya tafsir memang itu semangatnya luar biasa. Tidak mau kalau hanya sampai syuruk Pak, sampai duha. Jadi panjenengan sampai syuruk nggih. Sampai syuruk, sampai tuluk, ini habis ini udah syuruk belum ini? Belum ya? Misalnya nanti syuruk selesai. Mereka tidak Pak. Sampai nunggu 15 dan 20 menit dari sholat syuruk itu. Kira-kira ya jam 6-an lah. Nggih. Jam 6 kurang titik. Lah iku apa kira-kira jam 6 pas setengah 7 nah iku ya. Jenengan sampai jam 6 jam 7 ya semoga aku tak mulai dhisik. Nggih, kados ngaten. Nggih, ya monggo, mangke. Oh, monggo Ibu, nggih. Gitu Pak Arifin nggih, Bapak nggih. Pangapunten wallahu alam, barakallah. Ibu monggo. Nah, ini kalau Ibu wajib menyebutkan nama dan statusnya. Soalnya aku seneng model kampung sing ahli ibadah ngeten iki kula remen. Soalnya napa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kok kampung Rungkut Harapan iki kados panjenengan beriman bertakwa, Allah buka pintu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya suka. Mudah-mudahan dapat jodoh orang sini. Wih baterai ya Allah. Monggo Bunda. Waalaikumsalam. Nambah. Oh Bariono nggih, berarti tidak termasuk level saya ya. Iya, di bulan Ramadan ini kan ada 3 peristiwa besar. Oh subhanallah. Pertama yaitu puasa. Yang kedua nuzulul Quran. Yang ketiga Lailatul Qadar. Masya Allah. Sejak kapan Nabi atau Rasul dan Nabi Muhammad bisa mengetahui akan 3 hal tersebut? Lalu bagaimana dengan Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya? Masya Allah. Apa yang sudah dilakukan atau mungkin ada yang belum dilakukan? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Bu Haryono. Namanya juga Bu Haryono gitu. Setiap hari selalu ono. Jadi selalu ada aja. Insya Allah panjang umur sehat sekeluarga gitu, termasuk panjenengan semua. Nah, ini sudah dibel gimana ini? Waktunya imsak. Gini Ibu, itu sebenarnya sih bukan peristiwa ya. Yang namanya peristiwa itu kados perang Badar, Fathu Makkah, perang Tabuk, ya penaklukan Andalusia, bahkan proklamasi kemerdekaan itu peristiwa-peristiwa penting di bulan suci Ramadan.
yang tidak boleh kita lupakan, sehingga tidak ada alasan Ramadan untuk bermalas-malasan. Ramadan adalah bulan semangat. Untuk yang panjenengan tanyakan itu maksudnya adalah amaliyah istimewa, minimal ada 3 ini. Sejak kapan Rasulullah mendapatkan itu? Ya sejak beliau diwajibkan mendapatkan ayat kutiba alaikumus siyam. Yang kedua, nuzulul Quran ditetapkan, ini khilafiyah, tapi jumhur ulama malam 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan 21, 23. Intinya adalah ketika nuzulul Quran berbarengan dengan inna anzalnahu fi lailatil, maka dirahasiakan antara 17, 21, 23 dan seterusnya. Ustadz, bagaimana dengan penanggalan yang sekarang ini berbeda? Ada yang akhirnya ketemunya nanti kan ketika panjenengan ganjil, yang satunya genap, satunya kan ngoten nggih. Nah itu justru disikapi secara bijaksana. Oh berarti ampreh hati-hati nih kula jenengan, berarti setiap malam tuh malam ganjil. Gitu. Malam-malam Lailatul Qadar. Melani jenengan datang terus saya ke masjid. Sehingga nanti lumayan mari tahajud bersama, sahur lumayan ekonomis. Gitu. Jadi nggak ada malam genap, bagi panjenengan genap, bagi mereka ganjil, bagi mereka ganjil, bagi kita genap. Yakinlah itu ganjil semua, jangan dipilih-pilih sampai akhir Ramadan. Gitu. Alhamdulillah. Kira-kira ngaten nggih, mangke setiap malam dipenuhi tahajud bersama, tasbih bersama, iktikaf bersama di Masjid Nurul Iman. Insya Allah dijamin kesel kabeh. Yes, kadang-kadang pilih-pilih aja males. Nun sewu, nih, nggih Lailatul Qadar. Terus 3 amalan penting ini memang spesial untuk Rasulullah. Inilah bagian dari betapa Allah Rahman Rahimnya, betapa rahmatnya dicurah limpahkan kepada umat Muhammad. Termasuk nun sewu, suratul Fatihah itu, Sab'ul Masani, itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Okay? Jadi Nabi Muhammad diberikan istimewa siji suratul Fatihah, loro Lailatul Qadar, yang ketiga kutiba alaikumusiyam. Walaupun disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bagaikan umat-umat terdahulu, tapi kualitas ibadahnya, lipat ganda pahalanya hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Makanya Lailatul Qadar itu Bapak Ibu nuwun sewu mengakomodir walaupun satu malam melebihi 83 tahun, Mbak. Melebihi kaum Bani Israel. Waktu itu ada seorang yang ahli ibadah, siangnya berperang, berpuasa, malamnya tahajud ribuan tahun. Ya, ternyata lebih utama umatnya Nabi Muhammad ketika ketemu dengan Lailatul Qadar. Bayangkan Pak, panjenengan misalnya malam selikur oleh Lailatul Qadar, wis piro iku? 83 tahun. Mbok 23 oleh meneh piro? 83 tambah 83. Terus sampai malam 29. Piro iku, Pak? Saman pengno dhewe males aku. Bayangkan. Akhirnya melebihi ratusan tahun, Pak. Nggih, mudah-mudahan panjenengan mangke ibadahna nggih saged kepanggih Lailatul Qadar. Memang dirahasiakan. Kenapa? Karena spesial. Ngerti lho? Al ajr bi qadri ta'ab. Semakin kangelane berat, pahalanya semakin berlipat. Sing penting jenengan dipun paringi sehat, nggih. Mangke pas Lailatul Qadar jangan sampai terlewat. Usahakan iktikaf, muhasabah, tafakur, tadakur, tadarrus, tilawah Quran, nggih, sambil kita bermuhasabah diri kula jenengan. Insya Allah malam itu panjenengan akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ngaten Ibu? Atau subhanallah. Ada lagi? Ya, monggo Bapak. Ya, ini bajunya merah ini bukan tim sukses yang menang toh? Menang. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Iwan dari anggaran mengenai itikaf ini, apakah harus dimaknai harus di masjid itikaf itu? Bagi sebagian mungkin orang-orang yang memang
tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Misalkan mungkin dia harus jaga malam atau begitu, atau mungkin paginya juga harus berupaya untuk menafkahi keluarga dan tidak bisa ditinggalkan. Sehingga mungkin malamnya sudah lelah bagaimana saya tidak ada hidayah. Apakah bisa dalam berikhtiar tadi itu bisa dikategorikan dengan iktikaf itu sendiri? Waalaikumsalam. Bapak sinten? Lali. Iwan, Masya Allah. Bapak Iwan. Jenengan pirsa maknane Iwan? Nah, Iwan itu idaman wanita. Kalau saya kan Covid, Kozin Mustafid. Berbahaya ini ya. Baik, teman sekalian, ada satu kaidah usul fikih, ad-darurah tubihul mahdzurat. Jadi memang iktikaf itu secara syar'i formal ya harus di masjid. Ya, tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk di masjid, satu seperti ibu-ibu, seorang wanita kan tidak harus datang ke masjid, maka iktikafnya boleh di rumah. Sediakan satu tempat namanya musola di rumah itu, panjenengan iktikaf di situ. Yang ketiga, ya, makna iktikaf, ya, yang mana panjenengan misalnya, jangankan yang punya uzur seperti itu, panjenengan barangkali ada sip-sipan kerja, di mana kerjanya kerja malam, dengan kerjaan itu tidak mungkin ditinggalkan, maka di tempat itu juga panjenengan iktikaf. Ya, itu namanya ad-darurah tubihul mahdzurat. Karena satu kedaruratan itu, maka bisa mengakomodir sesuatu yang memang aslinya harus di sebuah tempat tertentu. Insya Allah pahalanya sama. Ngaten Pak Iwan nggih. Terus panjenengan monggo, sing penting iktikafe ojo di tengah jalan. Panjenengan mudik di tengah jalan, nawaitu iktikafa di jalan. Tidak boleh nggih. Termasuk ngeten iki Pak, karena sudah bel, sudah lewat, ini iktikafnya harus cukup sekian dulu nggih. Kapan-kapan diteruske. Ngapunten, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal ibadah kita, puasa kita, menerima taubat kita, benar-benar Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nyuwun doaipun panjenengan, ini anak saya lagi opname di rumah sakit, yang biasa yang ikut kan si gembul bunder itu ya, 11-12 sama jenengan itu biasanya, ini kan, ini mohon maaf nggak bisa ikut sejak kemarin. Panas tinggi dan mungkin karena panasnya itu mengigo manggil-manggil ibunya. Jadi, hati saya semakin tersayat untuk nikah lagi, itu sedih rasanya. Hati karep bondo cupet. Nangis, ngerugah. Ada dijak ngomong mboten purun ngomong, padahal biasa ceramah. Biasanya duet kali kula niku saya itu terkenal dengan Kiai Covid, duet dengan Gus Gembul. Panggilannya Gus Gembul. Pernah di TV niku nggih ngoten, masyaallah. Loh, lah kok dijak ngomong mboten purun. Nggih. Wau dalu niku sing terakhir niku ngomong napa niku rawon, terus jumlah perbadokan ngono. Wis untungane mudah-mudahan diberikan kesembuhan nggih. Allahumma anta syafi, isfi namine Muhammad Alvin Nur Faizin Hanif, panggilannya Faiz. Wajahnya mirip koyo bapake, manis. Sayangnya nek bengi suka pipis. Wis ngaten nggih, mugi-mugi panjenengan juga sehat sekeluarga nggih. Amin. Al-Fatihah. Masyaallah nggih, mekaten ingkang saged maturaken nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.